Abis jemur pakaian, kita lagi sholat, udah ada gluduk-gluduk, kita denger. Terus pas lagi sholat, kalau bener hujan ntar gue mau berhenti sholat, sayang-sayang tuh gue besok kepake tuh. Batal hari itu juga, batal detik itu juga. Mau beneran hujan atau enggak ada urusannya. Yang ada urusan tadi niatnya. Niat jadi enggaknya sholat kita digantung bihusuli syai'in, dengan hasilnya sesuatu, dengan terjadinya sesuatu, yaitu hujan. Gitu lagi sholat, gluduk-gluduk nih dalam hati, kalau hujan gue mau langsung batalin sholat, mau gue langsung angkat. Atau lagi sholat, lagi dagang, lagi sholat, nggak ada yang jaga ini, kalau ada yang datang kalau si bos datang gue langsung batalin aja dah, sayang. Itu hari itu juga batal. Walaupun nggak datang tuh, bos. Walaupun bener nggak datang, udah itu nggak batal, rugi. Makanya mau datang mau nggak, mau terjadi mau nggak sesuatu itu, awalnya kita udah niatin begitu, tetap batal. Tetap batal sholat. Hari itu juga batal. Udah niat nih, usolli fal maghrib, Allahu akbar, baca iftitah, terus Al-Fatihah udah rapi, waladhdallin, amin. Lagi baca surat Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad. Ada ragu dalam apa? Nih niat. Tadi gue niat zuhur apa asar ya? Terus atau gini, zuhur asar ya gue niat ya? Atau gini, ragunya begini. Lagi baca surat nih, lagi baca surat. Fatihah udah rapi. Lagi baca surat, ragu begini. Tadi gue sholat ada fardunya gak ya? Ngucap fardu gak ya? Gue komplit gak ya? Gue tadi. Nah itu batal. Kenapa? Karena sudah melewat satu rukun. Rukunnya apa? Fatihah. Fatihah itu rukun. Udah ngelewatin satu rukun, terus ragu. Itu batal. Itu. Ya Rabbana a'tarafna bi'annana jatarafna wa anana sharafna alana ta'asharafna fadun alaina nawman. Wabiniyati kok disolati dikit lagi. Dan batal sholat karena ada niat mutusin sholat. Awas, lagi sholat make udah aja dah gue sholat batal udah. Dalam hati itu? Iya, dalam hati. Apalagi ngomong. Ngomong udah batal sama ngomong. Awas lagi sholat pakai niat mutusin sholat, udah itu batal. Gitu, batal sholat. Itu batal. Wabita aliki itu otniha. Dan batal sholat juga karena menggantungkan sholat kita, ya, menggantungkan putusnya sholat kita sama sesuatu yang lain, menggantungkan jadi enggaknya sholat kita sama sesuatu hal yang lain, kayak gini tuh. Jadi bihusuli syai'in, dengan terjadinya sesuatu, menggantungkan jadi enggaknya sholat kita bihusuli syai'in, dengan terjadinya sesuatu, kayak gini. Kita abis jemur pakaian, kita lagi sholat, udah ada gluduk-gluduk, kita denger. Terus pas lagi sholat, kalau bener hujan ntar gue mau berhenti sholat, sayang-sayang tuh gue besok kepake tuh. Batal hari itu juga, batal detik itu juga. Mau beneran hujan atau enggak ada urusannya. Yang ada urusan tadi niatnya. Niat jadi enggaknya sholat kita digantung bihusuli syai'in, dengan hasilnya sesuatu, dengan terjadinya sesuatu, yaitu hujan. Gitu lagi sholat, gluduk-gluduk nih dalam hati, kalau hujan gue mau langsung batalin sholat, mau gue langsung angkat. Atau lagi sholat, lagi dagang, lagi sholat, nggak ada yang jaga ini, kalau ada yang datang kalau si bos datang gue langsung batalin aja dah, sayang. Itu hari itu juga batal. Walaupun nggak datang tuh, bos. Walaupun bener nggak datang, udah itu nggak batal, rugi. Makanya mau datang mau nggak, mau terjadi mau nggak sesuatu itu, awalnya kita udah niatin begitu, tetap batal. Batal sholat. Hari itu juga batal.
walau muhalan adian, walaupun mustahil secara adat. Kita lagi sholat, takut nih, lagi sepi. Kata kita, kalau dari tembok keluar pala kebo, gue mau batalin sholat, lagi ketakutan, sholat lagi ketakutan. Itu kan mustahil gak? Iya, nggak bakal ada gitu. Nggak bakal ada, bakal terjadi gak? Nggak bakal, walaupun itu nggak bakal terjadi, tapi niatnya tadi udah begitu. Kalau depan gue muncul pala kebo, gue mau batalin sholat, batal detik itu juga. Halan hari itu juga, halan detik itu juga batal. Ya, batal. Mau hal itu muhal, mau hal itu mustahil, muhal, itu tetap batal. Atau misalkan dalam hati, kalau kalau dagangan gue kalau dagangan gue, padahal misalkan dia nggak mungkin datang orang ini, nggak mungkin, misalkan kalau Langganan gue datang. nggak bakal, gue mau batalin sholat walaupun itu mustahil dia nggak datang, padahal yakin banget gitu misalkan. Atau misalkan halnya mustahil banget, kalau misalkan tepta terbang, gue mau berhenti sholat, udah itu batal walaupun itu mustahil gitu. Lanjut, wabi taraddudi fihi, dan batal sholat karena ragu. Nah, ragu fihi di dalam putusnya sholat, ragu jadi gak sholat kayak gitu. Lagi sholat pakai ragu, nih gue batal gaye. Nah, ini yang sering kita lakuin ya. Ini tadi gue ini gue tadi ngangkat tangan berapa kali, di gue berarti batal sholat, batal. Nah, hari itu juga batal. Mau tadi gerakannya berapa pun, jadi batalnya bukan karena gerakan, tapi karena ragunya. Ragu fihi di dalam jadi enggaknya sholat. Jadi bitaradud fihi gini, lagi sholat, jadi batal gak ya sholat gue, batal enggak. Kalau lama, kalau kita nggak putusin, nggak gitu langsung, wah itu batal gitu. Kalau ada keraguan begitu, batal ya, batal. Hari itu juga batal. Kenapa tuh? Lihat di samping wabitarodudihi fihi, batal. Ragu fi qot'iha di dalam putusnya sholat, jadi gaye sholat, batal gaye. Sholat hari itu juga batal, hari itu juga sholatnya. Awil istimrori fiha, atau ragunya tuh, ini sholat gue kayaknya nggak batal gaye, istimror gaye, batal enggak. Nah, itu batal hari itu juga, mau batal mau kagak udah batal, ada keraguan gitu mah. Halan hari itu juga, fatab tulu, maka sholat batal halan. Kenapa? Limuna fatihi al jazma al masyruto. Kenapa? Karena tidak adanya kepastian jazam. Jazam itu tuh pasti gitu. Nggak ada kepastian, linglung gitu. Nggak jazam lu gitu. Kalau kata nahu, nggak jazam, nggak pasti, linglung gitu. Jadi di dalam sholat itu al masyruto, kepastian itu disyaratin. Dawamuhu dawamnya itu jazam. Jadi kepastian itu lagi sholat tuh ada sebenarnya syarat lagi, yaitu dawamul jazmi, dawami. Lagi sholat harus dawami, harus ada dawami di dalam diri kita, harus ingat dawami. Jadi di sholat itu harus mendawamkan bahwa kita tuh ya udah sholat tuh udah lagi sah. Enggak ragu, batal gawe, itu maksudnya itu. Jadi di dalam sholat ada kesyaratan mendawami kepastian bahwa kita tuh sholat belum batal kayak gitu. Itu ada syaratnya, ada. Kalau di sholat kita ada keraguan kayak gitu, batal gawe. Wah itu batal hari itu juga. Kenapa? Karena limunafatihi, nggak ada kepastian. Munafa itu nggak ada jazm, nggak ada kepastian kita itu masih sholat. Karena di dalam sholat kita tuh ada disyaratin, ada kepastian bahwa ini tuh ya sah, bener gak? Berarti kalau ada keraguan, berarti jazamnya itu kepastian kita masih sholat udah nggak ada. Nah kalau kita menafikan kepastian, berarti itu batal.
batal gak ya, itu udah batal kayak gitu. Sama kayak apa, kal iman, sama kayak tuh lihat, kal iman ini sama kayak iman. Inget gak dulu di awal ngaji sulam, ada tuh di awal halaman tuh, lihat kewajiban orang mukallaf apa. Pertama, kalau orang udah balik sama berakal sekitar umur 15 dah misalkan, laki, itu wajibnya pertama apa, masuk Islam. Itu masuk Islam. Terus kedua apa, udah masuk Islam nih, nah kita udah Islam nih, terus apa, subut ala dawam, selamanya harus tetap dalam keadaan Islam. Nah sholat juga gitu, dalam sholat harus tetap sampai akhir, sampai tahiyat, bahwa ini kita tetap lagi sholat. Sama tuh udah jelasin, yajibu ala kafatin mukallafin ad-dukhulu fi dini Islam wa subut fi ala dawami. Jadi pertama kewajiban orang udah balik, udah berakal, pertama harus masuk Islam. Udah masuk Islam, udah ngucapin syahadat apa ya, gimana? Nggak usah ya, nggak usah. Berarti kewajiban kedua kita ini yaitu harus kita tetepin ala dawam sampai ntar kita mati, ala dawam itu. Nah kalau dalam sholat, kepastian kita masih sholat harus ada sampai kita sampai kita salam, harus masih ada nih kita bahwa sholat kita masih sah. Kalau udah nggak ada, ya udah kufur, buka sholatnya batal. Terus inget gak, dalam kewajiban selanjutnya orang Islam apa, harus menjaga keislamannya, menjaga keislamannya dari hal-hal yang merusak agama Islam. Salah satunya yaitu murtad. Itu mukadimah murtad tuh. Mukadimah murtad pertama, Islam itu harus menjaga keislamannya. Jangan sampai ada yang merusak keislamannya, keimanannya. Jangan ada yang memutuskan keimanannya. Apakah itu yang dapat merusak keimanannya? Yaitu dijelasin lah, murtad ada begini. Nah, di sholat begitu. Dari awal kita takbir, Allahu Akbar. Dari awal kita itu takbir. Kalau iman berarti dari awal kita masuk Islam, dari Islam. Dari situ juga sampai akhir kita harus menjauhkan dari hal-hal yang memutuskan sholat. Apa aja? Dari pembatalan sholat. Nah, iya, jangan sampai ada yang membatalkan sholat. Salah satunya yaitu ragu. Ragu ini kita batal gaye. Gini, salah satu penyebab murtad kan ada 3 ya. Ada murtad keyakinan, ada murtad perbuatan, ada murtad ucap. Dalam murtad keyakinan ada gak masalah ragu? Ada. Pertama banget ragu adanya Allah, kebesaran Allah, Quran, ragu Nabi, itu batal gak? Batal. Duh, nih Allah ada gak ya? Gue kayak gini-gini doang ragu gitu. Nih kok gue gini doang hidup, ada gak sih Allah? Ragu gitu, ngeraguin kebesaran Allah, Quran, ngeraguin Nabi, adanya Nabi, ngeraguin adanya siksa kubur. Itu ragu, itu dapat mengeluarkan seseorang dari iman, bisa jadiin orang murtad. Nah begini sama kayak sholat. Jadi sholat itu sama kayak iman, sensitif. Jadi kalau kita juga nih, misalkan kita nih, ntar minggu depan gue mau keluar dari Islam, hari itu juga detik, udah pernah ya ceritain, detik itu juga udah murtad, nggak perlu nunggu minggu depan, hari itu juga sama sholat juga. Ntar gue kalau hujan gue mau batalin, hari itu juga nggak usah nunggu hujan, niat hari itu juga udah batal. Sama iman juga begitu. Ada keraguan di dalam hati kita tentang Allah, tentang Al-Quran, tentang Nabi, sifat-sifat Allah, itu keluar hari itu juga, keluar agama Islam. Jadi gini ya, kita kadang mungkin nggak murtad secara terang-terangan ya, jarang ya, bener gak? Tapi awas, banyak orang yang murtad secara diam-diam, bener gak? Iya. Dan nggak tahu itu. Coba, kita pernah dengar gak? Kita banyak gak dengar orang yang murtad secara terang-terangan? Enggak, 1-2 itu juga. Langsung ya 1 juga. Ya, jarang. Tapi kebanyakan ya murtad secara diam-diam. Maksudnya apa? Ya dia nggak perlu ungkapin bahwa dia udah keluar, tapi secara diam-diam dia itu keluar. Kayak ragu itu kan, ya kan?
ada ragu, ada ini, kayak gitu. Nah di sholat mungkin gitu kita ragu-ragu, tapi diterusin. Padahal udah batal hari itu juga, ragu, batal gay, udah kayak gitu. Sama iman juga gitu, sama iman kayak sholat terakhir. Pembatalan sholat terakhir nih, abis gitu udah penutupan. Wabi ayam doruknun, batal sholat karena sudah melewati satu rukun. Ma'asyaki, sedangkan keraguan masih ada. Keraguan apa? Finiati tahrumi, dalam niat sholat. Maksudnya apa sih? Kayak gini, kita udah niat nih usolli fal maghrib, Allahu Akbar, baca iftitah, terus Al-Fatihah udah rapi, waladhdallin, amin. Lagi baca surat Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad. Ada ragu dalam apa? Nih niat. Tadi gue niat zuhur apa asar ya? Terus atau gini, zuhur asar ya gue niat ya? Atau gini, ragunya begini. Lagi baca surat nih, Fatihah udah rapi. Lagi baca surat, ragu begini. Tadi gue sholat ada fardunya gak ye? Ngucap fardu gak ye? Gue komplit gak ye? Gue tadi. Nah itu batal. Kenapa? Karena sudah melewat satu rukun. Rukunnya apa? Fatihah itu rukun. Udah ngelewatin satu rukun, terus ragu. Itu batal. Gitu. Kenapa? Ya udah ngelewat jauh. Udah ngelakuin satu kewajiban, yaitu Fatihah rukun qauliyah. Rukun qauli. Itu terus ragu, lagi baca surat ragu. Tadi Fatihah gitu. Atau gini, atau belum Fatihah. Udah niat sholli fal maghrib, Allahu Akbar. Belum apa-apa nih, belum ngelakuin apa-apa, lagi diem. Ragu masalah niat tadi. Zuhur asar gue tadi ya, atau gue komplit apa gimana nih? Komplit gue tadi niat ada fardunya gak ya? Au ya tulu zamanu syaki, lama. Ragunya debat sama diri sendiri. Zuhur asar ukuran subhanallah. Lama banget dah, batal. Batal. Kenapa? Lama. Walaupun belum baca Fatihah, belum ngelewat satu rukun, tapi keburu lama, debatnya lama, ragunya lama, gitu. Ragunya lama. Kalau mau misalkan ragu tapi yakin, udah tangkis aja, gitu, cepet disingkahin gitu. Oh enggak, kayak gitu. Allahu Akbar, tadi asar. Harus coba itu langsung lepas. Oh itu apalagi itu mah yakin. Oh iya. Wah itu mah bukan zuhur asar itu mah tadi zuhur asar. Wah itu mah yakin, itu mah batal gitu. Batal. Atau kalau ragunya pas takbiratul ihram itu udah batal. Kalau ragunya di situ, iya nggak perlu nunggu lama atau enggaknya, kayak gitu. Sama kayak iman ya. Jadi gini, apalagi kecuali gini ya, kecuali itu namanya waswas ya. Kecuali waswasnya waswas kohri, tuh bisa lihat. Di sebelum wabi ayam do, di tengah sebelum wabi ayam do, wala mu'akhadatun biwaswasati kohri fi sholah. Waswas kohri itu artinya waswas yang maksa gitu. Jadi waswas yang hawanya kita batal aja hawanya. Kalau dalam keimanan hawanya kita murtad aja, hawanya kita kufur aja. Oh gue tadi kufur dah kayaknya. Hawanya begitu aja. Itu namanya waswas kohri. Itu harus segera ditangkis gitu. Itu namanya waswas buruk lah gitu ya, setan, bisikan setan, harus ditangkis. Apalagi dalam sholat, ragunya ragu kohri, waswasnya kohri yang nggak terkontrol. Kayaknya gue batal dah, udah enggak. Hari itu juga benerin, yakinin dalam diri kita, enggak kayak gitu. Kenapa? Karena itu waswas kohri. Kalau ada waswas kohri dalam sholat, batal ge. Padahal enggak, tapi kok ada aja gitu. Ini kayak batal dah, itu namanya kohri. Hari itu juga enggak, kayak gituin aja gitu. Jangan sampai lama kok, karena kalau lama batal. Ya tulu zamanu syaki gitu. Sama kayak iman. Apalagi kita lagi belajar tauhid, misalkan lagi belajar tauhid nih sama guru kita. Pasti kan kita ngebayangin gini ya. Kalau kita di dalam banget ya, di lebih dalam lagi. Oh Allah, berarti bentuknya, berarti apa Allah gini bentuknya? Apa Allah begini? Oh kita ngebayanginnya Allah di atas duduk pakai kalung. Nah itu lagi belajar tauhid biasa ada kayak gitu-gitu. Apalagi yang belajar tauhid itu waswas kohri.
yakinin hari itu juga bahwa Allah bukan begitu. Itu namanya was-was kohri, ada aja gitu yang bikin kita was-was. Hawanya kita kufur aja, hawanya kita murtad aja. Kayaknya gue keluar dari Islam dah. Iya, itu bisikan. Iya, karena kita buat contoh-contoh itu kita yang jadi muridnya, lalu gini. Nah itu was-was kohri. Hari itu juga yakinin bahwa Allah bukan begitu. Allah nggak bisa digambar kayak gitu. Salat juga gitu. Kalau ada was-was kohri, was-was nih kita batal, kayaknya batal. Itu yang was-was kohri. Bisikan gitu. Itu yakinin hari itu nggak batal kayak gitu. Was-was kohri mah nggak ngebatalin sholat. Was-was kohri mah hawanya kita kufur aja. Kalau sholat tuh hawanya kita batal aja. Enggak. Itu namanya was-was kohri. Bisikan. Yakinin hari itu juga enggak batal. Yakinin hari itu juga misal Allah bukan begitu. Faslun wallahu alam bisawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Anna fi ni'mati ya rabbana laka mulku syukur ma yanbaghi jalali wa azimi sultani. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Fa nabi ma'al rabbi fakina wa fakina ala qarabatina fi dina. Tawassala bi ta'alumi tawassala bi ta'alimi anta jibun tawassi wa anta jibun aman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.